Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini, seperti janji saya di video terakhir kemarin ya, kita akan mengsimulasikan bagaimana sih caranya kita menghitung proyeksi dividen di masa depan. Dan apakah kita bisa dividen for living ya, atau kita bisa mengharapkan bahwa dividen yang kita hasilkan ini bisa untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, sekali lagi teman-teman sekalian, silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor. Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya, teman-teman silahkan klik link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Jadi sekali lagi lewat link ini saja, jangan di searching, takutnya nanti masuk di akun bodong. Oke, selamat menonton. Ya, kita akan mensimulasikan untuk menghitung proyeksi dividen di saham Arna ya, dimana saham Arna ini kita bahas di video terakhir kemarin ya. Dan ini sekali lagi teman-teman sekalian ya, hanya contoh saja. Teman-teman nanti bisa menghitung dengan saham yang dimiliki sendiri dalam portfolio sendiri ya. Oke, mengenai fundamental atau mengenai analisa dari Arna sendiri sudah kita bahas cukup banyak ya di video terakhir kemarin. Jadi teman-teman kalau belum menonton tentang fundamental Arna ya, analisa dari Arna, teman-teman bisa nonton video yang sebelum ini ya. Oke, kita langsung masuk saja ya. Intinya bahwa Arna ini memiliki growth pertumbuhan laba bersih yang bagus ya, dimana kalau kita melihat sejak tahun 2015 sampai tahun 2022 ya, tahun 2022 ini sekali lagi proyeksi laba bersih yang dihasilkan Arna. Ya, kinerja kuartal 2 sudah keluar, Arna menghasilkan sekitar 300 miliar, jadi bisa kita proyeksikan sampai akhir tahun kurang lebih labanya 600 miliar ya. Ini kalau tidak ada force majeure atau kondisi ekonomi yang tiba-tiba berubah ya. Kita doakan semoga proyeksinya tetap tercapai ya. Oke, baik, balik lagi ke sini. Kalau kita lihat growth laba bersih dari Arna sejak tahun 2015 sampai tahun 2020, di sini ada growth yang bagus ya, dimana kalau kita hitung secara CAGR kurang lebih sekitar di atas 30% per tahun untuk CAGR laba bersih dari Arna. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengetahui kira-kira proyeksi dividen yang kita terima? Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita harus ngerti juga berapa dividen payout ratio yang selalu diputuskan oleh perusahaan ya, dimana setiap tahunnya melalui RUPS biasanya perusahaan akan membagikan dividen. Nah, sekarang kita ngelihat dividen payout ratio dari Arna sejak 5 tahun terakhir ya, sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 ini selalu di atas 70% ya, kurang lebih di atas 60% lah ya, dari 72% sampai 69% ya. Jadi kurang lebih antara 60 sampai 70% dari laba bersih Arna itu dibagikan dalam bentuk dividen. Dan secara nominal per lembar sahamnya pun setiap tahun selalu naik. Ya, menarik sekali ini ya, setiap tahun dividennya selalu naik. Nah, sekarang kita coba melihat pergerakan harga saham Arna sejak tahun 2018. Nah, ini adalah harga saham Arna sejak tahun 2018 sampai sekarang ya, sampai video ini diambil. Jadi tahun 2018 harga saham Arna berada di perdagangan di level 300 sampai 350-an, kemudian sempat naik sampai ke level 500. Tapi akhirnya turun di tahun 2020 ya, karena salah satunya karena pandemi ya, karena pandemi. Tapi kalau kita melihat laba bersihnya tahun 2020 ternyata masih naik ya, ini jadi menarik sekali. Kemudian akhir tahun 2020 harga sahamnya mulai menunjukkan kenaikan, dan kenaikan harga sahamnya ternyata dilanjutkan sampai sekarang. Ya, dilanjutkan sampai sekarang, dan di video saat video ini diambil ya, harga saham Arna diperdagangkan di level 975 ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Dalam jangka panjang harga saham itu akan mengikuti kinerjanya. Karena kinerja Arna laba bersihnya naik terus, harga sahamnya pun dalam jangka panjang juga naik terus ya. Jadi kita ngelihat growth laba bersihnya.
Ya, jadi kalau kita pengen kita memiliki time horizon yang panjang, kita pengen istilahnya investasi dengan tenang, dengan nyaman, ya kita cari perusahaan-perusahaan yang laba bersihnya selalu naik ya. Dan setelah itu ya sudah, kita beli, simpan saja, kita diamkan, dalam jangka panjang harga sahamnya akan naik biasanya ya. Oke, sekarang kita contoh ya, kita simulasikan, misalkan nih kita beli harga saham Arna waktu itu di tahun 2019 misalkan ya, beli di pucuk di harga 500, anggap saja seperti itu. Nah, sekarang kita ngelihat nih berapa kira-kira dividen yang bisa kita dapatkan kalau misalkan kita sudah beli Arna sejak tahun 2019 dan waktu itu belinya di pucuk ya, di harga 500 ya. Oke, yang pertama kita lihat dividen tahun 2020 itu 22 per sahamnya. Ya, berarti bisa kita hitung bahwa dividen yield di tahun 2020 yang kita terima adalah 4,4%. Ya. Harga saham Arna di akhir tahun 2020, jadi setelah melewati fase krisis ya di bulan Maret tahun 2020 kemarin, di mana IHSG anjlok, harga saham Arna juga anjlok. Tapi karena kita masih menghold nih saham Arna, sehingga kita masih yakin dengan kinerjanya masih bagus ya, sehingga di akhir tahun harga sahamnya kembali naik, dan ternyata di akhir tahun 2020 harga saham Arna ditutup di level 680. Ya, berarti total yieldnya adalah 40,4% ya, total yield di mana kita menghold Arna sejak tahun 2019 di harga 500 ya. 40,4% ini sudah menghitung dividennya. Ya. Nah, durasinya adalah 1,5 tahun ya, alias holding periodnya 1,5 tahun. 1,5 tahun untuk yield 40,4%, ya sekali lagi ini sangat bagus untuk ukuran investasi ya. Kita bicara mengenai investasi yang reasonable, bukan bukan spekulasi ya, tapi investasi yang masuk akal ya. Durasi 1,5 tahun untuk mendapatkan yield 40,4% ya, ini masih sangat worth it ya untuk kita jalani ya, kita dapatkan. Oke, selanjutnya misalkan nih kita punya 2000 lot di harga 500, artinya kita punya saham Arna ini senilai 100 juta. Berarti kalau 100 juta, dividen yang kita terima di tahun 2020 sebesar 4,4 juta. Nah, sekarang bayangkan ya, kalau kita mau dividen for living 4,4 juta dalam 1 tahun, ya seharusnya sih belum cukup ya, belum cukup, tidak bisa kita hidup setahun 4,4 juta ya. Kalaupun misalkan kita pengen hidup 4,4 juta per tahun, itu berarti menghematnya harus luar biasa. Tapi saya kira sih untuk ukuran normal kita belum bisa seperti itu ya. Dan market value untuk Arna di tahun 2020 sekitar 135 juta ya, alias naik 36% dari saham yang masih kita ngehold ya. Jadi 4,4 juta dapat cash, kemudian market value-nya 135 juta. Nah, sekarang kita masuk ke tahun 2021 ya, di mana tahun 2021 Arna masih membayarkan dividen 30 per sahamnya. Berarti dividen yield di tahun 2021 ya, sekali lagi ya, ini posisi kita masih menghold Arna di tahun 2019 di harga 500 ya. Dividen yield tahun 2021 6% ya, 30, cara menghitungnya adalah 30 dibagi 500 ya, yaitu 6%. Ya, dan harga saham Arna di akhir tahun 2021 adalah Rp800. Sehingga total yield tahun 2021 itu sebesar 70,4% ya. Ini juga sudah menghitung dividen di tahun 2021 dan tahun 2020. Dan durasinya 2,5 tahun ya, holding period 2,5 tahun. 2,5 tahun untuk yield 70,4% ya, ini juga yield yang sangat bagus untuk ukuran investasi ya. Terus berapa nominal yang kita terima ya, sekali lagi misalkan kita ngehold 2000 lot atau sekitar 100 juta di tahun 2019, berarti total dividen yang kita terima di tahun 2021-nya sebesar 10,4 juta ya. Kemudian market value-nya adalah 160 juta atau naik 60% ya secara market value saham yang belum kita jual.
Oke, itu tahun 2021. Sekarang masuk tahun 2022, di mana tahun 2022 ini Arna juga membagikan dividen Rp45 per sahamnya. Ya. Nah, berarti dividen yield yang kita terima di tahun 2022 sebesar 9%. Kemudian harga saham akhir Juni, jadi kita mengasumsikan ya untuk menghitung yield ini sampai akhir Juni tahun 2022, di mana harga saham Arna ditutup di harga 1000. Berarti total yield sampai dengan Juni 2022 119,4%. Nah, disinilah kita sudah mendapatkan satu bagger teman-teman ya. Satu bagger dengan santai. Ya, satu bagger dengan santai, dengan tenang, dengan nyaman. Ya. Kemudian holding periodnya adalah 3 tahun. Jadi di tahun 2019 kita beli di harga pucuk itu saat itu sekitar bulan Juni atau Juli seperti itu ya. Berarti sampai Juni 2022 durasi atau holding periodnya 3 tahun. 3 tahun dengan yield 119,4% ya, ini juga sangat bagus ya untuk ukuran investasi ya. Terus berapa duit yang kita terima dari dividen di tahun 2022 ini jika misalkan kita ngehold 2000 lot Arna sejak tahun 2019? Ya, berarti dividen yang diterima di tahun 2022 ini adalah 19,4 juta rupiah ya. Artinya ya kalau kita mau hidup dari dividen dengan dividen yang kita terima 19,4 juta pastinya sih belum cukup ya, kecuali kalau misalkan kita ngeholdnya sebesar 20.000 lot alias 1 miliar untuk Arna sejak tahun 2019, berarti sampai sekarang dividen yang kita terima 194 juta rupiah. Nah, mungkin kalau kita hidup katakanlah 10 juta sebulan, berarti setahun kurang lebih 120 juta. Nah, ini baru bisa kita pakai dividen dari Arna ini untuk hidup ya. Jadi memang sekali lagi kalau kita memang ingin dividen for living, ya pertama modalnya dulu harus gede gitu. Ya. Nah, market value balik lagi ke sini ya. Contoh misalkan kita nge-hold 2000 lot sejak tahun 2019, berarti market value dari Arna yang kita pegang sampai saat ini adalah sebesar 200 juta atau naik 100%. 100% atau naik satu bagger untuk durasi 3 tahun itu masih bagus itu. Ya, masih bagus, dan disinilah nanti kita akan mencari bagger-bagger dengan santai, dengan tenang, dengan time horizon yang panjang ya. Jadi channel di investor ini khusus buat kita yang memang pengen mendapatkan bagger dengan santai, alias kita masuk di ranah jangka panjangnya. Jadi ini kesimpulannya teman-teman sekalian ya. Misalkan kita beli Arna di harga 500 sejak tahun 2019, berarti total yield kalau kita ngehold sampai Juni tahun 2022 adalah 119,4% ya. Dividen yieldnya per tahun 4,4, 6, dan 9% ya untuk tahun 2020, 2021, 2022. Nah, disinilah yang saya maksudkan teman-teman ya. Ketika kita memang tujuannya untuk investasi jangka panjang, kita pilih perusahaan yang growth dengan dividen payout ratio yang cukup tinggi, maka setiap tahun ketika labanya naik, dividen yield yang kita terima juga akan makin naik lagi. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana jika kita beli Arna di tahun sekarang ya di harga 1000 ya. Yang pertama, di video terakhir kemarin kita sudah menghitung ya. Berarti perkiraan dividen yield di tahun 2023 adalah sebesar 4-5% ya, dengan catatan proyeksinya ini laba di angka 600 miliar ini bisa tercapai di tahun 2022 ini. Tapi apakah kita istilahnya beli Arna sekarang di harga 1000 kemudian tutup mata gitu kita tinggalkan saja? Ya enggak teman-teman ya, bukan itu cara kerja mencari saham bagus, bukan seperti itu. Tapi tetap kita pantau kinerjanya per triwulan. Ya, cuman mantau kita sekali lagi ya, cukup 3 bulan sekali saja, bukan setiap hari kita mantau market, kita baca berita-berita ekonomi, kita ngelihat bandar akumulasi distribusi seperti itu, bukan ya, tapi kita cukup pantau kinerjanya setiap 3 bulan sekali saja. Selama kinerjanya masih naik, berarti masih bisa di hold gitu. Selama neracanya masih sehat, berarti masih bisa di hold.
Kalau misalkan ada penurunan kinerja, kita cari tahu apa penyebab kinerjanya turun dan kira-kira kinerjanya turun ini sifatnya permanen atau sementara saja ya. Kalau sementara saja ya nggak apa-apa, masih kita hold ya. Tapi kalau permanen ya nggak ada salahnya kita jual, kita realisasikan keuntungan kita ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian ya, beli saham misalkan ini sekali lagi contoh ya, contoh. Saya tidak mengajak membeli, saya tidak mengajak menjual ya. Anggap saja kita baru beli Arna di tahun ini di harga 1000, maka tugas kita selanjutnya adalah selalu mengecek kinerja setiap bulannya. Setiap 3 bulannya, setiap triwulan, setiap perusahaan merilis laporan keuangan terbaru ya. Dan kita pantau juga nih setiap RUPS, apakah perusahaan masih selalu memberikan dividen payout ratio di angka yang cukup tinggi, yaitu di kisaran 60-70% per tahunnya ya. Nah ini sekali lagi studi case untuk Arna. Pastinya saham-saham yang lain punya mekanisme sendiri-sendiri ya. Jadi pastikan kita harus tahu juga histori dividen payout rasionya. Oke teman-teman sekalian ya, itu sekilas cara bagaimana kita menghitung proyeksi dividen di masa depan ya. Dan sekali lagi informasi di video ini hanya bersifat informasi umum saja ya. Tidak bermaksud mengajak membeli, tidak bermaksud mengajak menjual. Silahkan teman-teman analisa ulang, siapa tahu saya masih salah dalam menganalisa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.